Shalom sahabat RPKN yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Dorbastin Terhotar dalam program 7 menit bersama RPKN, Renungan Pengajaran Katoros Ministry. Sama-sama dalam kesempatan yang baik ini kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dengan topik renungan jangan mengotori bait Roh Kudus. Jangan mengotori bait Roh Kudus. Nas pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Saya akan membaca khususnya ayatnya yang ke-19. Ayat ke-19 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekali lagi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tak seorang pun suka jika rumahnya kotor, itu udah pasti. Bahkan berantakan. Ya, maunya rumah itu tetap bersih. Itulah sebabnya kita berusaha menjaga kebersihan rumah setiap hari. Mulai dari menyapu, mengepel, merapikan, dan sebagainya. Supaya rumah selalu dalam keadaan bersih, rapi, dan terawat baik. Jika ada orang yang dengan sengaja mengotori rumah, kita mungkin marah ataupun tak segan, kita pasti akan menegurnya. Itulah rumah. Rumah saja kita inginkan bersih, rapi, supaya nyaman penghuninya, keluarga tinggal di dalamnya. Nah Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita pernah mendengar bahwa Yesus marah besar ketika melihat bait suci telah dikotori dan disalahgunakan oleh orang-orang yang untuk berdagang, yang digunakan untuk berdagang. Ia pun mengusir orang-orang yang berjual beli, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, serta tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait suci tersebut. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu bisa baca di Markus 11 ayat 15 sampai 16. Nah, dikatakan oleh Tuhan Yesus, rumahku akan disebut rumah doa sebagai segala bangsa. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Itu dikatakan dalam Markus 11 ayat 17. Bait suci adalah tempat yang sangat sakral. Tempat di mana hadirat Tuhan melawat umatnya. Dan tempat umat bersekutu dan berdoa, bukan sarang penyamun. Nah, sarang kasih Tuhan demikian juga begitu pula Rasul Paulus. Ya, kalau kita perhatikan Rasul Paulus memperingatkan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu pula kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita, berdiam dalam kehidupan kita, sehingga tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus, maka kita harus benar-benar menjaga kebersihannya. Dan bagaimana supaya Roh Kudus merasa betah tinggal di dalam hidup kita, atau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Tapi seringkali kita mengotori bait Roh Kudus dan bahkan merusaknya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, mengikuti keinginan daging, ya, iri hati, kebencian, tidak dapat menguasai diri, kan? Perkataan-perkataan kotor keluar dari mulut kita, ya, dan hal yang lainnya. Nah, karena itu janganlah kita menyerahkan anggota tubuh kita. Jangan menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa ataupun dipakai oleh iblis jadi sebagai senjata kelaliman, dan kita gunakan. Melainkan kita menyerahkan anggota tubuh kita ini untuk apa?
menjadi senjata kebenaran. Senjata kebenaran. Makanya orang yang sudah percaya kepada Kristus, menerima setelah tunjur selamat, lagi mengatakan bahwa Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita, berarti kita sudah menjadi bait Allah. Baitnya Roh Kudus yang disebut oleh Rasul Paulus, terima kasih Tuhan. Jadi bait Allah itu sekarang bukan lagi dalam berbentuk fisik, tetapi rohani, yaitu siapa? Diri kita sendiri yang sudah percaya kepada Kristus. Yang itu gunakanlah tubuh ini menjadi senjata kebenaran, artinya hidup dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran. Di Salam 1 Korintus 6 ayat 20 di akhir dari renungan disampaikan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jelas saudara kasih Tuhan. Ketika kita sudah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal, tubuh ini bukan lagi milik kita, tapi sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Miliknya Tuhan. Kalau sudah menjadi miliknya Tuhan, maka tubuh ini hanya digunakan untuk apa? Memuliakan Allah, memuliakan tubuh. Semua pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, seluruh apapun yang kita kerjakan, kita lakukan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat, teguran, motivasi, dorongan buat kita semuanya. Silakan barang kasih Tuhan bagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi akan diberkati. Jangan lupa di like dan juga di subscribe supaya program ini bisa terus berjalan. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas. Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan, menjaga diri supaya tetap sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.